Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Minggu terakhir sebelum Lebaran selalu jadi minggu paling sibuk sekaligus paling membahagiakan bagi Rania. Kantor pusat perusahaan logistik miliknya di kawasan Sudirman, Jakarta, sedang dalam puncak kesibukan pengiriman paket Hari Raya. Rania baru saja menutup rapat maraton selama 4 jam dengan para manajer wilayah. Presentasinya sempurna, data kenaikan profit kuartal ini memuaskan, dan bonus kinerja untuk karyawan telah ia setujui. Ia adalah wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya, atas bisnisnya. Rania melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 7 malam. Ia akhirnya bisa pulang. Senyumnya mengembang. Bukan hanya karena rapat berjalan lancar, tapi karena ini adalah hari kerja terakhirnya. Besok, ia akan mengambil cuti panjang 2 minggu penuh untuk mudik. Ia rindu kampung halamannya. Rindu aroma masakan ibunya. Rindu suasana sahur bersama keluarga besar. Dan rindu pameran kesuksesan yang diam-diam selalu ia nikmati. Ia adalah tulang punggung keluarga besarnya. Dan ia bangga akan hal itu. Mobil mewah yang ia kendarai sendiri membelah kemacetan Jakarta yang sudah mulai lengang. Ia tiba di rumah megah mereka di kawasan Pondok Indah. Rumah itu ia beli tunai 5 tahun lalu, atas namanya sendiri. Semua aset, pada kenyataannya, adalah miliknya. Saat ia masuk, suasana rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Biasanya, Dimas, suaminya, akan menyambutnya di ruang tengah sambil menonton televisi layar lebar, meminta pelukan dan sedikit cerita tentang harinya. Tapi malam ini, ruang tengah kosong. "Mas Dimas?" panggil Rania sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Tidak ada jawaban. Di area belakang, Rania menemukan Lucy, asisten rumah tangga mereka, sedang menyetrika. Lucy sudah bekerja pada mereka hampir 4 tahun. Seorang gadis desa yang terlihat lugu, pendiam, dan sangat rajin. Rania selalu memperlakukannya dengan baik, jauh di atas standar majikan pada umumnya. "Lucy, bapak mana?" tanya Rania, mencoba terdengar santai. Lucy sedikit terlonjak, tampak kaget. Ibu, sudah pulang. Bapak ada di ruang kerja, Bu. Katanya sedang sibuk sekali. Jawab Lucy. Anehnya, Lucy tidak menatap mata Rania. Ia terus menunduk, fokus pada kemeja yang sedang disetrikanya. Kemeja kerja Dimas. Rania mengerutkan kening. Ruang kerja? Dimas jarang sekali menggunakan ruang kerja itu, kecuali jika ada teman-temannya datang untuk bermain game konsol. Dimas tidak benar-benar bekerja. Rania memberinya posisi sebagai direktur pengawas di salah satu anak perusahaannya. Sebuah jabatan yang lebih banyak memberinya fasilitas daripada tanggung jawab. Semua pekerjaan berat. Rania yang menangani. "Sibuk apa? Bukannya proyek yang di Bogor itu sudah selesai?" tanya Rania lagi. "Kurang tahu, Bu," jawab Lucy singkat. Suaranya pelan. Katanya ada urusan tender baru. Rania mulai merasakan firasat tidak enak. Tender apa? Setiap pengeluaran modal di atas 100 juta rupiah harus melalui persetujuannya, dan ia tidak ingat menandatangani apapun. Ia melangkah menuju ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Ia mendengar suara Dimas, tapi suaminya itu tidak sedang rapat online. Ia sedang tertawa di telepon. Suaranya terdengar mesra dan genit. "Iya, tenang saja. Pokoknya aman. Kita atur saja." "Iya. Nanti aku kabari lagi." "Oke, sayang." Jantung Rania berdebar sesaat. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Mungkin saja itu klien wanita. Dimas memang perayu ulung. Itu bagian dari keahliannya menjaga relasi. Rania mendorong pintu. Dimas terkejut. Buru-buru mematikan ponselnya dan melemparnya ke meja. Layar menghadap ke bawah. "Hei, Ran. Sudah pulang? Kok enggak kedengaran suaranya?" Sapa Dimas, senyumnya dipaksakan. "Baru sampai." "Lagi telepon siapa?" "Mas?" Mesra sekali kedengarannya.
sindir Rania, pura-pura membereskan buku di rak. Oh, itu? Biasa. Klien. Tahu sendiri kan, strategi marketing. Harus ramah. Kilah Dimas. Bagaimana rapat tadi? Sukses. Dimas dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Rania membiarkannya. Ia terlalu lelah untuk berdebat malam ini. Ia hanya ingin fokus pada rencana bahagianya. Sukses besar. Makanya, aku senang sekali. Semua kerjaan beres. Besok pagi kita bisa mulai berkemas. Lusa kita berangkat mudik, ya. Kata Rania, senyumnya kembali. Senyum di wajah Dimas langsung memudar. Mudik. Lusa. Iya. Tiket pesawat sudah kupesan dari 2 bulan lalu. Mas, kita terbang pagi. Semua oleh-oleh juga sudah siap di bagasi mobil. Aku sudah beli jam tangan baru buat bapakmu dan kain sutra buat ibumu. Jelas Rania. Dimas tidak terlihat antusias. Ia malah bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir. Rania, sepertinya aduh, bagaimana yang ngomongnya? Ngomong apa? Firasat buruk Rania semakin kuat. Sepertinya tahun ini aku nggak bisa ikut, kata Dimas pelan. Rania terdiam. Ia merasa telinganya berdengung. Nggak bisa ikut? Maksudmu? Yang nggak bisa ikut mudik. Aku ada kerjaan mendadak. Tender yang tadi aku telepon itu. Penting sekali. Ini menyangkut klien besar. Jelas Dimas, menghindari tatapan mata Rania. Tender apa? Sejak kapan kamu urus tender sendiri tanpa lapor aku? Klien siapa? Tuntut Rania. Justru itu. Ini kejutan buat kamu. Aku mau buktikan kalau aku juga bisa pegang proyek besar sendiri. Nilainya miliaran. Ran. Ini kesempatan emas. Dan presentasinya itu pas hari kedua Lebaran. Gila kan? Tapi harus diambil, kata Dimas. Penjelasan itu terasa sangat janggal dan dibuat-buat. Presentasi tender di hari kedua Lebaran? Perusahaan mana yang beroperasi saat itu? Kamu bohong, kata Rania datar. Kok kamu ngomong gitu? Aku ini berusaha bantu bisnis kamu. Bantu keluarga kita. Kamu malah curiga. Suara Dimas mulai meninggi. Taktik defensif yang selalu ia gunakan jika terpojok. Kita bicarakan ini nanti. Aku mau mandi. Potong Rania. Ia tidak mau merusak sisa energinya malam ini. Ia berjalan keluar ruangan. Hatinya berat. Di ruang tengah, ia melihat tumpukan koper yang sudah ia siapkan sejak minggu lalu. 3 koper besar berisi pakaian mereka dan 1 boks kontainer raksasa berisi hadiah dan oleh-oleh. Semuanya terasa sia-sia. Ia melihat Lucy masih di tempat yang sama, menyetrika. Tapi gerakannya kaku. Rania sadar. Lucy pasti mendengar pertengkaran kecil mereka tadi. Ruang kerja itu memang tidak kedap suara. Lucy. Panggil Rania. Lucy menoleh. Wajahnya pucat. Iya, Bu. Kamu jadi pulang kampung, kan? Tiket bus kamu sudah saya pesankan. Berangkat besok sore, kan? Biasanya, jika membahas pulang kampung, wajah Lucy akan berseri-seri. Ia akan bercerita tentang keponakannya atau adiknya yang menunggu oleh-oleh darinya. Tapi malam ini, ekspresinya aneh. Lucy menggigit bibir bawahnya. Anu, Bu, saya kayaknya nggak jadi pulang kampung tahun ini. Pernyataan itu bagaikan petir kedua yang menyambar Rania malam itu. Kenapa? Kamu sakit? Ada masalah di kampung? Enggak, Bu. Bukan. Cuma saya mau di Jakarta saja. Kasihan nanti kalau rumah kosong. Ibu kan mudik. Nanti bapak sendirian di rumah. Nggak ada yang masakin dan siapin baju. Jelas Lucy. Alasannya terdengar sangat tidak masuk akal. Ini gila. Seorang asisten rumah tangga menolak cuti lebaran dan THR utuh hanya untuk menemani majikan pria yang sehat walafiat di rumah? Lucy, kamu jangan aneh-aneh. Bapakmu itu bisa pesan makanan online. Soal baju, ada laundry. Kamu itu harus pulang. Orang tuamu menunggu, paksa Rania, meski rasa curiganya kini sudah membumbung tinggi. Nggak apa-apa, Bu. Sungguhan.
Saya sudah telepon keluarga saya. Mereka ngerti. Saya mau di sini saja. Lagi pula saya mau nabung, Bu. Tolak Lucy lagi. Kali ini lebih tegas. Rania menatap Lucy lekat-lekat. Lalu ia teringat sesuatu. Percakapan telepon Dimas tadi. Tawa genit itu. Lalu Dimas menolak mudik dengan alasan tender palsu. Dan sekarang, Lucy menolak cuti dengan alasan mau menemani Dimas. Ketiganya terhubung. Sebuah pola mengerikan mulai terbentuk di benak Rania. Ia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Tidak mungkin. Ini Lucy. Gadis lugu yang ia selamatkan dari kemiskinan. Dan ini Dimas. Pria yang hidup dari kemewahannya. Mereka tidak mungkin. Ya sudah kalau itu mau kamu, kata Rania akhirnya. Suaranya bergetar menahan amarah yang tiba-tiba muncul. Habiskan setrikaanmu. Saya mau istirahat. Rania berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rencana mudik yang ia idam-idamkan kini terasa hambar. Firasatnya mengatakan, ini bukan sekadar soal pembatalan tiket. Ini soal pengkhianatan yang sedang direncanakan tepat di bawah atap rumahnya. Ia merasa dikepung oleh dua orang yang paling ia percayai untuk menjaga rumahnya. Namun kini ia curiga merekalah yang akan merusaknya. Malam itu, Rania tidur di kamar tamu. Ia beralasan sedang banyak pikiran soal pekerjaan. Dari balik pintu, ia bisa mendengar pintu kamar utama terbuka, lalu ditutup. Ia tidak tahu siapa yang masuk atau keluar. Tapi ia yakin, ada sesuatu yang sangat salah. Sangat busuk. Pagi harinya, Rania bangun dengan perasaan yang jauh lebih buruk. Ia hampir tidak tidur semalaman. Skenario terburuk terus berputar di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya paranoid. Mungkin Dimas benar-benar ingin membuktikan diri. Mungkin Lucy benar-benar hanya ingin menabung. Tapi logikanya menolak semua itu. Ia memutuskan untuk menghadapi Dimas sekali lagi. Kali ini dengan kepala dingin dan data yang lengkap. Mereka bertemu di meja makan untuk sarapan. Ini adalah ritual yang jarang terjadi, mengingat kesibukan Rania. Tapi pagi ini Rania sengaja menunggu. Lucy menyajikan sarapan seperti biasa, nasi goreng untuk Dimas, dan oatmeal dengan buah-buahan untuk Rania. Lucy tidak berani menatap Rania sama sekali. Ia meletakkan piring lalu buru-buru menghilang ke dapur belakang. Sikapnya hanya memperkuat kecurigaan Rania. Aku sudah pikirkan soal tadi malam, Mas. Rania memulai. Nadanya datar dan profesional, seolah sedang memimpin rapat. Dimas, yang sedang asyik dengan ponselnya, mengangkat wajah. Soal apa? Mudik itu? Kan aku sudah bilang. Ran, aku nggak bisa. Proyek. Proyek yang mana? Coba jelaskan padaku detailnya. Tuntut Rania. Ia meletakkan sendoknya. Dimas terlihat gelagapan. Aduh. Kamu ini teknis sekali, sih. Ini proyek pengadaan alat berat untuk tambang baru di Kalimantan. Kliennya dari Singapura. Sensitif. Aku nggak bisa bocorkan semua detailnya sekarang. Rania tertawa sinis. Tawa yang membuat Dimas tidak nyaman. Pengadaan alat berat? Dimas, kamu tahu aku yang memegang semua rekening perusahaan. Tidak ada 1 rupiah pun anggaran keluar untuk deposit proyek baru. Dan tender alat berat itu butuh portofolio perusahaan yang kuat. Perusahaanmu yang itu, yang aku berikan padamu, modalnya saja tidak akan cukup untuk ikut tender recehan, apalagi level Kalimantan. Skakmat. Wajah Dimas memerah, antara malu dan marah karena kebohongannya dibongkar. Kamu meremehkan aku, ya? Aku punya investor sendiri. Aku nggak selamanya mau bergantung sama uang kamu. Sergah Dimas. Suaranya meninggi. Investor siapa? Siapa yang mau berinvestasi pada perusahaan cangkang yang laporan pajaknya saja selalu aku yang urus? Mas, jangan bohong sama aku. Aku tahu semua rekeningmu. Aku tahu kamu tidak punya proyek apa-apa, kata Rania. Suaranya masih tenang namun menusuk. Dimas membanting sendoknya ke piring, menimbulkan bunyi denting yang keras. Lucy sampai mengintip ketakutan dari pintu dapur sebelum akhirnya menghilang lagi. Cukup,
Ran, aku capek selalu direndahkan begini. Intinya aku nggak mau ikut. Aku capek tiap tahun mudik ke kampung kamu. Harus senyum palsu ke semua saudaramu yang ujung-ujungnya minta uang ke kamu. Aku muak diperlakukan seperti pajangan suksesmu. Teriak Dimas. Ini dia alasan yang sebenarnya keluar, pikir Rania. Atau setidaknya, salah satu alasan yang ia gunakan untuk menutupi alasan lainnya. Jadi ini masalahnya? Gengsi kamu? Kamu malu karena mereka tahu kamu hidup dari aku? Tanya Rania. Aku nggak bilang gitu. Bantah Dimas cepat. Aku cuma butuh waktu sendiri. Aku pusing. Jakarta lagi enak. Ran. Sepi. Aku mau menikmati rumah ini tanpa harus dengar omelanmu soal kerjaan atau rencana-rencana keluargamu. Alasan itu lebih masuk akal. Tapi tetap saja menyakitkan. Lalu kenapa baru bilang sekarang? Tiket sudah dibeli. Orang tuaku sudah menunggu. Apa yang harus aku bilang ke mereka? Suara Rania mulai bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tertahan. Bilang saja aku sakit. Bilang aku ada kerjaan mendadak. Apa susahnya, sih? Kamu kan pintar sekali berbohong sama klien. Masa sama orang tua sendiri nggak bisa? Balas Dimas enteng. Rania menarik napas panjang. Ini percuma. Suaminya sudah mengambil keputusan. Ia menatap pria di depannya. Pria yang ia nikahi 5 tahun lalu karena cintanya. Karena pesonanya. Kini pesona itu terlihat murah dan palsu. Baik, kata Rania akhirnya. Kamu boleh tidak ikut. Kamu bisa tinggal di sini. Nikmati rumah sepi ini sepuasmu. Dimas terlihat kaget. Ia mengira Rania akan terus memaksa atau menangis. Ia tidak menyangka Rania akan menyerah begitu saja. Senyum kemenangan yang tipis terbit di bibirnya. Nah, gitu dong. Kamu pasti ngerti. Ini demi kebaikan kita juga. Aku butuh me time. Tapi ada syaratnya. Lanjut Rania. Senyum Dimas hilang. Syarat apa lagi? Karena kamu di sini untuk menenangkan diri dan butuh waktu sendiri. Kamu tidak perlu diganggu. Jadi, Lucy akan tetap pulang kampung, kata Rania tegas. Jantung Dimas seolah berhenti berdetak. Rania bisa melihat kepanikan yang nyata di mata suaminya. Panik yang berusaha keras ia sembunyikan. Loh, Lucy? Kenapa bawa-bawa Lucy? Biarkan saja dia di sini. Dia kan sudah bilang sendiri dia nggak mau pulang. Kata Dimas, suaranya agak tergagap. Lagian, bagus dong. Kalau aku di rumah, setidaknya ada yang masakin. Masa aku harus pesan makanan online setiap hari? Kamu bisa. Kamu punya 2 tangan yang sehat. Atau kalau kamu sangat malas, ada puluhan restoran di sekitar kompleks ini yang bisa antar makanan. Jawab Rania dingin. Tapi Lucy harus pulang. Aku tidak mau dia kehilangan momen lebaran hanya karena alasan konyol mau nabung. Aku yang gaji dia. Dan aku perintahkan dia untuk cuti dan pulang. Aku akan pesankan dia tiket travel malam ini juga. Rania. Jangan konyol. Kamu nggak bisa maksa orang gitu. Protes Dimas. Kini nadanya terdengar putus asa. Dia itu dewasa. Dia punya pilihan sendiri. Dia memilih untuk tidak pulang. Hargai itu. Kenapa kamu yang ngotot sekali dia harus tinggal, Mas? Tanya Rania. Matanya menatap lurus ke mata Dimas. Kenapa penting sekali Lucy ada di sini saat kamu sendirian? Dimas terdiam. Ia tahu ia salah bicara. Kamu curiga sama aku. Desis Dimas. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk pegawaiku. Dan aku tidak mau ada fitnah. Kamu laki-laki dewasa, tinggal sendirian di rumah besar ini. Tidak pantas hanya ditemani seorang pembantu perempuan muda. Apa kata tetangga nanti? Rania menggunakan logika sosial, sebuah tameng yang kuat. Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Ia terjebak. Jika ia terus memaksa Lucy tinggal, kecurigaan Rania akan semakin terbukti. Jika ia membiarkan Lucy pergi, rencana mereka akan hancur total. Terserah kamulah, bentak Dimas, lalu bangkit berdiri.
Atur saja sesukamu. Kamu kan memang selalu begitu. Semua harus sesuai aturan kamu. Dasar diktator. Dimas meninggalkan meja makan, membanting pintu kamarnya, kamar utama, kamar mereka, dengan keras. Rania duduk sendirian di meja makan. Nasi goreng di piring Dimas masih utuh. Oatmealnya sudah dingin. Ia tidak menangis. Amarahnya terlalu besar untuk air mata. Sudah jelas. 100% jelas. Penolakan Dimas bukan karena gengsi atau proyek. Penolakan itu adalah bagian dari sebuah rencana. Dan Lucy adalah bagian vital dari rencana itu. Mereka berdua mengira Rania bodoh. Mereka mengira Rania akan pergi mudik selama 2 minggu, meninggalkan rumah ini untuk mereka. Mereka pikir mereka bisa berpesta pora di atas jerih payahnya, di atas ranjangnya. Lucy, panggil Rania keras. Lucy keluar dari dapur. Tangannya gemetar. Kemasi barang-barangmu, perintah Rania. Tapi, Bu. Tidak ada tapi. Kamu pulang kampung malam ini. Saya sudah pesankan travel. Jemputan datang jam 7. Sekarang bereskan semua pakaianmu. Ini THR-MU, dan ini bonus tambahan karena kamu sudah berniat baik, mau menjaga Bapak. Kata Rania sambil menyodorkan 2 amplop tebal. Lucy menatap amplop itu. Lalu menatap Rania. Ada ekspresi ketakutan sekaligus kekecewaan di matanya. Rencananya gagal. Baik, Bu, lirih Lucy, mengambil amplop itu. Rania mengawasi Lucy sampai gadis itu masuk ke kamar tidurnya yang kecil di paviliun belakang. Rania merasa sedikit lega. Ia berhasil menggagalkan rencana mereka. Ia akan tetap mudik, mungkin sedikit lebih lama. Biarkan Dimas merasakan sendirian di rumah besar itu. Biar dia tahu rasa. Tapi kemudian, sebuah pikiran lain terlintas. Apakah ini cukup? Hanya memisahkan mereka? Bagaimana jika Dimas yang menyusul Lucy? Atau bagaimana jika mereka tetap berhubungan dan merencanakan hal lain di belakangnya? Rania merasa ini belum selesai. Ia sudah memegang 2 keping teka-teki. Tapi ia butuh gambaran utuhnya. Ia butuh bukti. Sore itu, ia mengantar Lucy sampai ke depan gerbang, memastikan gadis itu benar-benar naik ke mobil travel jemputan. Lucy menangis sesenggukan, tapi Rania tahu itu bukan tangisan rindu kampung. Itu tangisan kekecewaan karena rencana indahnya bersama sang majikan pria gagal total. Saat mobil travel itu menghilang di tikungan, Rania menatap rumahnya. Dimas tidak keluar sama sekali untuk mengucapkan selamat jalan pada Lucy, yang mana itu justru lebih aneh. Dimas pasti sedang marah besar di dalam. Rania tersenyum dingin. Kamu pikir aku akan pergi mudik begitu saja? Gumamnya pada diri sendiri. Kamu salah besar. Malam itu, Rania tetap berkemas. Ia memesan tiket pesawat baru. Bukan untuk lusa, tapi untuk besok pagi. Ia akan berpura-pura tetap pergi. Ia akan membiarkan Dimas berpikir ia menang. Ia akan membiarkan suaminya itu merasa bebas. Tapi Rania punya rencananya sendiri. Permainan ini baru saja dimulai. Rania tidak bisa tidur lagi malam itu. Keputusan sudah diambil. Jika ia hanya memaksa Lucy pergi dan ia tetap mudik, ia hanya menunda masalah. Ia akan menghabiskan 2 minggu di kampung halaman, tersiksa oleh paranoia dan kecurigaan. Ia tidak akan menikmati lebaran. Ia akan terus bertanya-tanya apa yang Dimas lakukan di Jakarta. Apakah Dimas menyusul Lucy? Apakah mereka bertemu diam-diam di luar? Ia akan merusak liburannya sendiri dan liburan keluarganya. Cara terbaik menghancurkan ular adalah dengan membiarkannya keluar dari sarang, lalu menginjak kepalanya saat ular itu merasa paling aman. Ia harus berpura-pura pergi. Pagi-pagi sekali, Rania sudah rapi dengan pakaian bepergiannya. Koper-koper yang kemarin ia siapkan dengan antusias. Kini ia seret keluar kamar dengan perasaan hampa. Ia sengaja membuat suara sedikit gaduh, memastikan Dimas mendengarnya. Dimas keluar dari kamar utama dengan wajah kusut, masih mengenakan piyama. Wajahnya masam. Jelas ia marah besar karena rencananya digagalkan oleh Rania. Ia kehilangan teman bermain
yang sudah ia siapkan selama Rania pergi. "Jadi, kamu tetap berangkat?" tanya Dimas ketus. Nadanya seolah menyalahkan Rania atas segalanya. "Tentu saja," jawab Rania. Suaranya dibuat terdengar lelah dan pasrah. "Orang tuaku menunggu. Aku tidak mungkin membatalkan hanya karena kamu egois." "Ya sudah, hati-hati di jalan," kata Dimas singkat. Ia bahkan tidak menawarkan diri untuk membantu membawa koper-koper berat itu menuruni tangga. Ia hanya bersandar di pegangan tangga, menguap, seolah Rania adalah tamu yang menyebalkan, bukan istrinya. Rania mengurus semuanya sendiri. Ia menghubungi sopir pribadinya, Pak Dani, seorang pria parubaya yang sudah bekerja padanya jauh sebelum ia menikah dengan Dimas. Rania percaya penuh pada Pak Dani. "Pak, tolong masukkan semua koper ke mobil. Tiga-tiganya," perintah Rania. Dimas mengernyit. "3 koper? Bukannya Lucy tidak jadi, maksudku. Bukannya Lucy sudah pulang semalam. Aku membawa oleh-oleh lebih banyak. Jadi aku butuh koper ekstra," jawab Rania cepat. Ia tidak mau membahas Lucy lagi. Adegan perpisahan di depan rumah terasa seperti sandiwara murahan. Dimas memeluk Rania sekilas. Pelukan yang terasa dingin dan hampa. "Selamat Lebaran." "Ya. Maaf aku nggak bisa ikut. Sampaikan salam buat bapak dan ibu di sana." "Iya. Kamu juga hati-hati di rumah. Jangan boros. Semua kartu kredit tambahan sudah aku turunkan limitnya untuk sementara," kata Rania. Itu adalah kebohongan kecil. Ia belum melakukannya. Tapi ia ingin melihat reaksi Dimas. Wajah Dimas langsung menegang. "Apa? Kenapa begitu? Bagaimana kalau ada keadaan darurat? Pakai uangmu sendiri. Bukankah kamu punya investor sekarang?" sindir Rania. "Aku pergi." Rania masuk ke dalam mobil. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia melihat dari spion, Dimas berdiri di depan pintu, melambai setengah hati. Namun Rania bisa melihat matanya yang berbinar karena kelegaan. Pria itu akhirnya akan sendirian di istananya. Mobil berjalan pelan meninggalkan kompleks. "Kita benar ke bandara, Bu?" tanya Pak Dani. Rania menarik napas. "Tidak, Pak. Kita putar balik." Pak Dani, walau bingung, tidak bertanya. Ia hanya mengangguk patuh dan mencari putaran terdekat. "Kita ke Hotel Grand Wijaya. Di dekat area Senopati," kata Rania. "Baik, Bu." "Dan Pak Dani, saya butuh bantuan Bapak. Ini sangat rahasia. Bapak bisa saya percaya, kan? Hidup saya dijamin oleh Ibu. Perintah apapun akan saya laksanakan," kata Pak Dani mantap. Rania tersenyum tipis. Setidaknya ia masih punya orang yang setia. "Saya tidak jadi mudik. Saya curiga ada sesuatu yang sangat buruk direncanakan di rumah oleh Bapak dan Lucy." Pak Dani terkejut. "Lucy? Bukannya Non Lucy sudah pulang semalam, Bu? Saya lihat sendiri travelnya jemput." "Itu yang ingin saya cari tahu, Pak. Saya yakin itu semua sandiwara. Saya yakin Lucy tidak benar-benar pulang. Dia pasti turun di suatu tempat dan menunggu Bapak menjemputnya begitu saya pergi." Wajah Pak Dani mengeras menahan amarah. Dia tahu betapa baiknya Rania pada semua pegawainya. "Apa rencana Ibu?" "Bapak antarkan saya ke hotel. Setelah itu, Bapak kembali ke area dekat kompleks kita. Jangan masuk. Parkir saja di area ruko yang menghadap gerbang utama. Awasi rumah saya. Saya mau tahu, apakah Bapak keluar rumah? Jika dia keluar, ikuti dia. Laporkan pada saya setiap gerakannya. Jangan sampai ketahuan." Jelas Rania. "Siap. Laksanakan, Bu." Rania check-in di hotel mewah itu menggunakan kartu identitas lain yang ia miliki untuk keperluan bisnis. Ia memesan kamar suite agar ia bisa bekerja dengan nyaman. Begitu masuk kamar, hal pertama yang ia lakukan bukan istirahat. Ia membuka laptopnya. Ia mengakses panel sistem keamanan rumahnya. Ia bersyukur dulu bersikeras memasang sistem canggih, meskipun Dimas mengeluh itu berlebihan dan menginvasi privasi. Seperti dugaannya,
Beberapa kamera internal di area sensitif, koridor kamar utama, ruang keluarga atas, dan dapur bersih, telah dimatikan. Statusnya, offline. Ini sudah jelas disengaja. Tapi mereka bodoh. Mereka lupa mematikan kamera di carport, di gerbang depan, dan di taman belakang yang mengarah ke kolam renang. Rania menunggu. 1 jam. 2 jam. Di jam ketiga, ponselnya berdering. Dari Pak Dani. Lapor. Bu, Bapak keluar rumah. Dia pakai mobil sport ibu yang warna putih. Bukan mobilnya sendiri. Lapor Pak Dani. Jantung Rania berdebar. Dia terlihat buru-buru. Sangat, Bu. Dia ngebut. Saya sekarang mengikuti di belakang. Jaga jarak aman. Dia mengarah ke tol Jagorawi. Jagorawi? Itu arah travel Lucy semalam. Desis Rania. Terus ikuti, Pak. Jangan sampai kehilangan jejak. Rania mondar-mandir di kamar hotelnya. Amarahnya mendidih. Jadi benar, Lucy tidak pernah benar-benar pulang. Mereka merencanakan ini. Mereka sengaja menunggu Rania naik pesawat. Mereka pikir begitu Rania sudah di udara, mereka aman. Setengah jam kemudian, Pak Dani menelepon lagi. Suaranya terdengar geram. Saya sudah dapat gambarnya. Bu, Bapak berhenti di rest area Cibubur. Dan Non Lucy, dia ada di sana. Sedang menunggu di salah satu kedai kopi. Lapor Pak Dani. Apa yang mereka lakukan? Bapak turun, memeluk Non Lucy. Mereka berciuman. Bu, di depan umum. Lalu Bapak memasukkan tas ransel Lucy ke bagasi. Sekarang mereka masuk mobil lagi. Mereka kembali ke arah Jakarta. Rasanya seperti ada palu godam yang menghantam dada Rania. Curiga adalah satu hal. Tapi konfirmasi adalah hal lain. Sakitnya nyata. Perih. Ia merasa sangat bodoh. Sangat naif. Bu, Ibu masih di sana? Suara Pak Dani terdengar khawatir. Rania menarik napas dalam-dalam. Ia menelan rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya perhitungan. Terima kasih, Pak Dani. Sekarang, kembali ke pos Bapak. Tetap awasi rumah. Saya tidak mau Bapak terlihat oleh mereka. Pura-pura saja Bapak sedang libur mudik. Tugas Bapak selesai untuk hari ini. Tapi tetap siaga jika saya telepon, kata Rania. Suaranya sedingin es. Baik, Bu. Ibu yang sabar ya, Bu. Rania menutup telepon. Jadi, mereka kembali. Kembali ke rumahnya. Rumah yang ia bangun dengan keringatnya. Mereka akan tidur di ranjangnya. Menggunakan fasilitasnya. Merayakan kemenangan mereka atas kebodohannya. Rania melihat keluar jendela hotel. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ia seharusnya ada di pesawat sekarang, menuju kampung halamannya. Tapi takdir menahannya di sini, untuk sebuah pertunjukan yang jauh lebih besar. Ia membuka laptopnya lagi. Ia melihat rekaman CCTV gerbang. Benar saja. 30 menit kemudian, mobil sport putih itu masuk kembali ke gerbang rumah. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dimas turun dari kursi pengemudi. Lalu ia membukakan pintu penumpang. Lucy turun. Tapi Lucy tidak lagi mengenakan seragam pembantunya. Ia mengenakan dress musim panas yang bagus. Rambutnya digerai. Ia tidak berjalan menuju pintu paviliun belakang. Ia berjalan angkuh, bergandengan tangan dengan Dimas, masuk melalui pintu utama. Seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru. Rania mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Nikmati selagi bisa. Jalang. Desisnya ke layar laptop. Kalian berdua. Nikmati istana kalian. Hitung mundur kalian sudah dimulai. Di rumah megah itu, suasana berubah total begitu pintu utama tertutup. Saat mereka yakin Rania sudah terbang tinggi di angkasa, menuju pulau lain, topeng mereka lepas. Akhirnya, pekik Lucy sambil melempar tasnya ke lantai marmer yang mahal. Ia langsung berlari dan melompat ke sofa bludru impor yang harganya ratusan juta. Aku capek banget, Mas.
Nunggu di rest area sendirian tadi bikin takut. Dimas tertawa lebar. Tawa lega seorang konspirator yang rencananya berhasil. Ia menghampiri Lucy di sofa dan langsung menciumnya dengan rakus. Maaf ya, sayang. Si nenek sihir itu kemarin merusak rencana kita. Aku harus pastikan dia benar-benar pergi dulu. Kamu yakin dia nggak akan telepon ke rumah? Tanya Lucy cemas, melingkarkan lengannya di leher Dimas. Dia bakal sibuk pamer di kampungnya. Dia nggak akan sempat mikirin kita. Dan kalaupun dia telepon, aku tinggal bilang aku lagi di luar. Beres, kata Dimas santai. Ia bangkit dan berjalan ke minibar. Kamu mau minum apa? Wine? Champagne? Semua punya Rania sekarang jadi punya kita. Mata Lucy berbinar. Selama 4 tahun ia bekerja di rumah ini, ia hanya bisa membersihkan botol-botol mahal itu. Sekarang ia akan meminumnya. Yang paling mahal, Mas. Dimas mengambil sebotol champagne yang ia tahu adalah favorit Rania, yang disimpan untuk perayaan khusus. Perayaan kebebasan kita, katanya sambil membuka botol itu dengan letupan keras. Mereka bersulang. Dari kamar hotelnya, Rania menyaksikan semua ini dengan perut mulas. Bukan, ia tidak menyaksikan mereka minum. Tapi ia menyaksikan apa yang mereka lakukan selanjutnya melalui CCTV taman belakang. Mereka berdua keluar ke area kolam renang. Lucy, yang kini sudah berganti pakaian. Ia membuka lemari penyimpanan di dekat kamar bilas, tempat Rania menyimpan kimono handuk dan baju renang cadangan. Tanpa ragu, Lucy mengambil salah satu bikini paling mahal milik Rania. Tubuh Lucy yang muda dan berisi tampak pas mengenakannya. Ia berlenggak-lenggok di depan Dimas, yang bersorak sambil merekamnya dengan ponsel. Lalu mereka berdua melompat ke kolam renang. Berpelukan, tertawa, dan saling menyiram. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang berbulan madu. Bukan seperti majikan dan pembantu yang melakukan perzinaan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah invasi. Ini adalah penghinaan terang-terangan. Lucy bahkan berani duduk di kursi santai pribadi Rania, memakai kacamata hitam Rania yang tertinggal di meja, dan meminta Dimas mengambilkan minuman lagi. Mas, lapar. Rengek Lucy dari kolam renang. Suaranya terdengar di rekaman CCTV luar, karena volumenya keras. Pesan makanan Jepang yang mahal itu. Dong. Yang biasa ibu makan. Aku mau coba sushi salmon yang ada masnya itu. Dimas tertawa. Apa sih yang gak buat kamu? Hari ini kamu adalah ratunya. Dimas masuk ke dalam, dan Rania tahu persis apa yang dia lakukan. Dia menggunakan kartu kredit darurat yang Rania tinggalkan di laci. Kartu dengan limit tak terbatas yang seharusnya hanya untuk keperluan rumah sakit. Rania bisa langsung melihat notifikasi transaksi di ponselnya. 1 juta, 2 juta, 5 juta rupiah untuk makanan mewah yang diantar ke rumahnya. Untuk dinikmati oleh suami dan pembantunya di tepi kolam renangnya. Amarah Rania sudah melewati puncaknya. Kini yang tersisa adalah ketenangan yang mematikan. Rasa sakit hati karena cinta yang dikhianati sudah lenyap. Kini yang ada hanyalah perhitungan seorang direktur utama yang investasinya disalahgunakan. Dimas dan Lucy bukan lagi keluarga. Mereka adalah aset bermasalah yang harus segera dilikuidasi. Rania tidak akan menyerang sekarang. Jika ia menyerang sekarang, mereka hanya akan ketakutan. Mereka hanya akan diusir. Itu terlalu mudah. Itu tidak setimpal dengan penghinaan yang ia rasakan. Ia ingin menangkap mereka di puncak kenikmatan mereka. Ia ingin mereka merasa bahwa mereka telah memenangkan segalanya. Sebelum ia merampas semuanya dalam sekejap. Ia harus menunggu. Hari ini baru hari pertama Rania mudik. Lebaran masih 2 hari lagi. Ia akan memberi mereka 2 hari. 2 hari untuk berpesta pora di atas reruntuhan pernikahannya. 2 hari bagi mereka untuk menciptakan lebih banyak bukti. Rania mengangkat telepon. Kali ini, ia tidak menghubungi Pak Dani. Ia menghubungi pengacara pribadinya. Halo, Pak Badra. Selamat sore. Maaf mengganggu persiapan lebaran Anda, kata Rania. Suaranya tenang dan datar. Rania? Ada apa?
Saya kira kamu sudah di kampung halamanmu. Ada masalah darurat di perusahaan. Tanya pengacara itu. Masalah pribadi, Pak. Tapi ini akan menyangkut aset perusahaan. Saya butuh Anda menyiapkan beberapa dokumen. Pertama, surat gugatan cerai, kata Rania. Terdengar keheningan sesaat di seberang telepon. Apa? Cerai? Rania, ini keputusan besar. Apa kamu yakin? Saya tidak pernah yakin ini seumur hidup saya. Alasan, perzinaan. Saya punya bukti video yang kuat. Lanjut Rania. Kedua, saya mau Anda meninjau kembali perjanjian pranikah kita. Pastikan semua klausulnya kuat. Saya mau dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun kecuali baju yang menempel di badannya. Rania, perjanjian pranikahmu itu sangat kuat. Semua aset atas namamu sebelum menikah tetap milikmu. Semua aset yang kamu beli selama pernikahan atas namamu, juga milikmu. Dia tidak punya dasar hukum untuk menuntut apapun. Jelas pengacara itu. Bagus, kata Rania. Ketiga, siapkan surat pencabutan kuasa. Cabut posisi Dimas sebagai direktur pengawas di anak perusahaan saya. Bekukan semua fasilitas perusahaan atas namanya. Mobil, kartu kredit kantor, semuanya. Efektif segera. Tapi jika kita lakukan sekarang, dia akan tahu, kata Pak Badra. Jangan lakukan sekarang. Siapkan saja draftnya. Saya mau semua siap. Saya akan beri Anda aba-aba kapan harus mengeksekusinya. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ini, kata Rania. Apa yang terjadi, Rania? Rania menarik napas. Suami saya sedang merayakan Lebarannya sendiri di rumah saya, dengan asisten rumah tangga saya, Pak. Mereka mengira saya ada di luar pulau. Padahal saya ada di Hotel Wijaya, mengawasi mereka berpesta menggunakan uang saya, di kolam renang saya. Pengacara itu terdiam. Saya mengerti. Saya akan siapkan semuanya. Berkasnya akan siap besok pagi. Tunggu instruksi Anda, Bu Rania. Setelah menutup telepon, Rania menghubungi satu orang lagi. Kepala tim keamanan pribadinya. Bukan satpam kompleks, tapi tim bodyguard profesional yang biasa ia gunakan saat kunjungan proyek berisiko. Joko, kumpulkan 4 orang terbaikmu. Bersiap. Saya tidak butuh kalian sekarang, tapi saya butuh kalian siaga penuh dalam 48 jam ke depan. Tugasnya, pengamanan aset pribadi. Saya akan kirim lokasinya. Ini misi senyap. Tunggu perintah saya. Siap, Bu. Rania menutup telepon. Ia kembali menatap layar laptopnya. Di CCTV taman belakang, hari sudah mulai gelap. Lampu taman menyala otomatis. Dimas dan Lucy sudah selesai berenang. Mereka berdua masuk ke dalam rumah sambil berpelukan mesra. Mereka masuk, dan mereka tidak menyalakan lampu ruang keluarga. Mereka langsung menaiki tangga. Rania tahu persis kemana mereka pergi. Mereka menuju kamar tidur utamanya. Rania mematikan layar laptop. Ia tidak perlu melihat lagi. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan. Kini, ia hanya perlu merencanakan hari penggerebekan. Ia memutuskan. Malam takbiran. Itu adalah waktu yang sempurna. Saat semua orang merayakan kemenangan, ia akan melaksanakan eksekusinya. Rania menghabiskan 2 hari berikutnya di dalam kamar suite hotel yang mewah itu. Ruangan itu terasa seperti pusat komando perang sekaligus penjara pribadi. Di satu sisi, ia memegang kendali penuh atas semua variabel. Di sisi lain, ia terkurung oleh kebenciannya sendiri, dipaksa menjadi penonton baris depan di teater kehancurannya sendiri. 48 jam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupnya. Tapi siksaan itu perlu. Ia harus mempertahankan kamuflasenya. Panggilan telepon pertama dan yang paling menyakitkan adalah kepada ibunya di kampung. Rania, kamu sudah sampai, Nak? Ini ibu sudah siapkan rendang kesukaanmu. Semua keluarga besar sudah kumpul, menunggumu. Suara ibunya terdengar begitu bahagia di telepon. Rania memejamkan mata, menelan ludah yang terasa pahit. Sudah, Bu. Alhamdulillah,
Sudah sampai. Bohongnya. Setiap kata terasa seperti duri di tenggorokannya. Syukurlah. Loh, suaramu kok serak? Kamu sakit? Mana Dimas? Ibu mau bicara. Pinta ibunya. Aku cuma kecapean di jalan, Bu. Mas Dimas nggak bisa ikut. Rania mengulang kebohongan yang disodorkan suaminya. Ada proyek tender mendadak, Bu. Penting sekali. Dia titip salam dan minta maaf ke semua keluarga. Nanti dia janji menyusul kalau sempat. Terdengar helaan napas kecewa di seberang. Ya ampun. Kerjaan lagi. Padahal ini lebaran. Ya sudahlah kalau memang penting sekali. Kamu jaga kesehatan di sana sendirian. Untung kamu jadi berangkat. Ya sudah. Cepat istirahat. Besok kita masak besar. Kata ibunya. Rania menutup telepon. Tangannya gemetar hebat. Ia marah. Ia marah pada Dimas dan Lucy yang telah memaksanya membohongi wanita yang paling ia hormati di dunia. Ia marah karena mereka mengubah momen suci kepulangannya menjadi sebuah sandiwara kotor. Amarah ini mengeras, mengkristal menjadi sesuatu yang lebih dingin dari sekadar emosi. Menjadi sebuah keputusan bisnis. Ia kembali ke layar laptopnya, ke monitor CCTV-nya. Jika kemarin mereka hanya menjajal fasilitas luar, hari ini mereka memulai invasi penuh ke ruang pribadinya. Rania mengira ia sudah siap. Ternyata tidak. Ia melihat Lucy, hanya berbalut handuk, keluar dari kamar mandi utama. Itu kamar mandi Rania. Kamar mandi dengan batub marmer yang ia impor dari Italia. Lalu Lucy berjalan santai, diikuti Dimas yang hanya memakai celana boxer. Mereka masuk ke ruangan yang paling Rania sakralkan, ruang ganti pakaiannya. Walk-in closet itu adalah istananya. Berisi koleksi tas, sepatu, dan gaun desainer yang ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Setiap barang memiliki cerita. Dan kini, seorang pencuri sedang menyentuhnya. CCTV di ruang ganti itu, yang mereka tidak tahu ada, tersembunyi di dalam pendeteksi asap, menunjukkan pemandangan yang memuakan. Lucy melepas handuknya di depan cermin besar, tanpa rasa malu. Dimas duduk di kursi Ottoman bludru milik Rania, bersiul-siul, meminum bir kalengan, bertingkah seperti sutradara yang sedang memilih model. Coba yang merah, sayang, kata Dimas, menunjuk gaun malam rancangan ternama yang Rania beli di Paris. Gaun yang Rania simpan untuk ulang tahun pernikahan mereka berikutnya. Lucy mengambil gaun itu. Ia memakainya. Tentu saja tidak pas. Tubuhnya berbeda dengan Rania. Tapi ia memaksakannya. Ia berputar-putar. Cantik, kan, Mas? Aku lebih pantas pakai ini daripada si tua bangka itu, kan? Kata Lucy. Rania mengernyit. Tua bangka? Usianya baru 34. Lucy sendiri sudah 25. Tapi di mata mereka, Rania mungkin sudah kadaluarsa. Jelas. Kamu segar. Dia itu kaku. Isinya cuma kerja, kerja, kerja. Membosankan. Sahut Dimas. Lalu ia mengambil ponselnya. Ayo, bergaya lagi. Aku foto. Mereka melakukan peragaan busana. Lucy mencoba sepatu hak tinggi milik Rania, berjalan terhuyung-huyung di lantai kayu. Ia menyemprotkan 5 jenis parfum berbeda ke tubuhnya sekaligus, mencemari aroma ruangan yang biasanya berbau lavender dan kayu cendana. Lalu Lucy membuka laci aksesoris. Dan disitulah batas akhir kesabaran Rania tercapai. Lucy menemukan kotak perhiasan bludru biru tua milik Rania. Isinya bukan brankas utama, yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Rania, tapi koleksi perhiasan sehari-hari yang nilainya tetap ratusan juta. Wah, Mas, lihat ini, desah Lucy, mengambil kalung berlian model tenis. Pakai saja, kata Dimas enteng. Anggap saja itu gajimu karena sudah menemaniku, lembur. Lucy tertawa melengking. Ia memakainya. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang lebih sederhana. Sebuah liontin emas putih dengan ukiran bunga melati. Itu adalah hadiah dari almarhumah nenek Rania, yang kemudian diwariskan ibunya kepadanya saat ia menikah.
Nilai sentimentalnya tak terhingga. Ini cantik. Simple, kata Lucy. Dimas mengambil liontin itu. Kamu suka? Sini aku pakaikan. Dimas memasangkan kalung warisan keluarga Rania ke leher pembantunya yang kini menjadi selingkuhannya. Mereka kemudian berciuman panjang di depan cermin, dengan Lucy yang masih mengenakan gaun malam Rania dan perhiasan ibunya. Rania menutup laptopnya. Ia tidak tahan lagi. Ia sudah melihat lebih dari cukup. Mereka bukan hanya berzina. Mereka bukan hanya memanfaatkannya. Mereka menjarah. Mereka menghina warisannya. Mereka mencuri identitasnya. Ini bukan lagi perceraian. Ini adalah pembersihan hama. Sisa hari itu ia habiskan dengan tenang. Ia memesan makanan hotel, makan dengan lahap. Ia menelepon manajer kantornya, memberi instruksi terakhir soal pengiriman lebaran. Suaranya tegas dan jelas. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang sedang berbicara bisnis miliaran itu baru saja menyaksikan hidupnya dibakar habis. Ia tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam seminggu. Karena ia tahu, besok malam, keadilan akan ia jemput sendiri. Sementara di rumah Pondok Indah, dua parasit itu tertidur pulas di ranjang utama Rania, di atas spray sutra Mesir yang mahal, setelah kelelahan, berpesta, dan menjarah barang-barang milik sang pemilik rumah. Mereka tidak tahu bahwa tuan rumah yang sebenarnya ada sangat dekat, menghitung mundur jam eksekusi mereka, sementara suara takbiran samar-samar mulai terdengar di kejauhan, menyambut hari yang baru. Malam takbiran tiba. Gema takbir bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, memenuhi langit Jakarta. Suara agung yang menandai kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Suara yang biasanya membawa kedamaian, keharuan, dan kebahagiaan bagi Rania. Tapi malam ini, suara takbir itu terdengar seperti genderang perang. Itu adalah musik latar yang sempurna untuk apa yang akan ia lakukan. Rania berdiri di depan jendela kamar hotelnya, memandang keluar. Ia sudah mengenakan pakaian kerjanya. Bukan gaun atau blazer. Ia mengenakan celana kargo hitam, kaos hitam polos, dan sepatu kets yang nyaman. Rambutnya ia ikat ekor kuda. Wajahnya bersih tanpa riasan, namun matanya berkilat tajam. Ia telah menghabiskan hari terakhirnya memantau mereka. Aktivitas mereka mulai berkurang. Setelah 2 hari berpesta pora, mereka tampaknya kelelahan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kamar utama. Memesan makanan cepat saji, masih menggunakan kartunya, dan menonton film di televisi raksasa di dalam kamar. Mereka sudah benar-benar menganggap rumah itu milik mereka. Pukul 9 malam. Rania mengambil ponselnya. Ini adalah bagian terakhir dari rencananya. Ia harus memastikan mereka dalam kondisi paling santai dan tidak waspada. Ia mengetik sebuah pesan singkat untuk Dimas. Mas, selamat lebarannya. Maaf lahir batin. Di sini ramai sekali. Aku sibuk sekali bantu ibu masak-masak buat besok pagi. Semua saudara nanyain kamu. Aku sudah sampaikan alasanmu. Mereka mengerti. Mungkin aku bakal jarang pegang HP ya beberapa hari ke depan. Sekali lagi, maaf lahir batin. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Langsung dibaca. Di rumah Pondok Indah, Dimas yang sedang bermalas-malasan di ranjang bersama Lucy, membaca pesan itu. Ia tertawa mengejek. Lihat ini, Yang, katanya, menunjukkan layar ponsel ke Lucy. Si bodoh itu kirim ucapan selamat lebaran. Dia bilang dia sibuk di kampung. Nggak akan pegang HP. Kita aman total. Lucy tertawa. Bagus. Akhirnya kita bisa benar-benar santai. Kunci saja pintunya. Mas, aku mau tidur nyenyak malam ini. Tentu. Kita akan tidur nyenyak. Selamat lebaran juga, sayangku, kata Dimas, mengecup Lucy. Mereka merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Di hotel, Rania melihat notifikasi, dibaca. Ia tersenyum dingin. Umpan telah ditelan. Ia menelepon Joko, kepala keamanannya. Jam 0. Saya turun ke lobi sekarang. 5 menit kemudian,
Rania sudah berada di dalam mobil SUV hitam gelap, di kursi penumpang depan. Joko sendiri yang menyetir. Di kursi belakang, duduk dua pria berbadan tegap, berpakaian serba hitam, diam seperti bayangan. Satu mobil lagi mengikuti di belakang, berisi dua orang lagi dan Pak Badra, pengacaranya, yang membawa map tebal berisi dokumen-dokumen legal. Semua siap, Bu? Tanya Joko. Lebih dari siap, jawab Rania. Perjalanan menuju rumahnya terasa singkat. Jalanan Jakarta lengang. Gema takbir masih terdengar di mana-mana. Rania diam 1000 bahasa, memutar ulang semua rekaman CCTV di kepalanya. Ciuman di rest area, pesta di kolam renang, peragaan busana di ruang gantinya, dan kalung ibunya di leher pembantunya. Semua itu membakar habis sisa keraguan atau belas kasihan yang mungkin masih ia miliki. Mereka tiba di depan kompleks perumahannya. Joko sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan kompleks, yang gajinya juga dibayar oleh Rania, bahwa akan ada tindakan pengamanan aset malam ini. Mereka diizinkan masuk tanpa pertanyaan. Mobil berhenti beberapa rumah sebelum rumahnya. Mereka tidak mau suara mobil terdengar. Pak Badra, Bapak tunggu di sini bersama dua orang. Jaga semua pintu keluar belakang dan samping. Jangan biarkan siapapun kabur. Joko, kau dan dua orang ikut aku. Kita masuk lewat pintu depan. Perintah Rania. Siap, Bu. Mereka berjalan dalam senyap. Rumah itu tampak gelap gulita. Seperti rumah yang ditinggal penghuninya mudik. Hanya satu jendela di lantai 2 yang menyala temaram. Jendela kamar tidur utama. Rania berhenti di depan pintu jati raksasa miliknya. Gema takbir dari masjid terdekat terasa lebih keras di sini. Ia merogoh kunci dari sakunya. Bukan kunci yang biasa ia pakai. Ini adalah kunci master cadangan yang ia simpan di brankas kantor. Ia memasukkan kunci. Memutarnya pelan. Tanpa suara. Pintu terbuka. Udara di dalam rumah terasa pengap. Bau alkohol basi, sisa makanan yang membusuk, dan campuran parfum yang memuakan menyambut mereka. Di ruang tamu, piring-piring kotor dan kotak-kotak pizza bertumpuk di atas meja kopi marmernya. Ini bukan lagi rumahnya. Ini adalah sarang babi. Rania memberi isyarat tangan. Dua pengawal menyebar, satu menjaga area tangga, satu lagi mengamankan ruang tengah. Joko mengikuti Rania dari belakang. Mereka menaiki tangga. Langkah mereka diredam oleh karpet tebal. Semakin dekat mereka ke kamar utama, semakin jelas mereka mendengar suara. Bukan suara takbiran, tapi suara musik pop yang pelan dan suara tawa cekikikan Lucy. Mereka sampai di depan pintu kamar utama. Pintunya tertutup rapat. Joko menatap Rania, menunggu perintah. Rania menarik napas panjang. Ia memberi isyarat pada Joko untuk bersiap di sampingnya. Rania mengangkat tangannya. Ia memegang gagang pintu. Dingin. Ia tidak perlu mengetuk. Ini adalah rumahnya. Ini adalah kamarnya. Ia menekan gagang pintu itu ke bawah dan mendorongnya terbuka dengan satu gerakan cepat dan keras. Pintu mahoni yang berat itu berayun terbuka tanpa suara. Membentur dinding dengan bunyi gedebuk, pelan yang tertahan. Selama sepersekian detik, pemandangan di dalam kamar tidur utama Rania tampak seperti lukisan yang beku. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur di nakas dan layar televisi besar yang sedang menyala tanpa suara. Aroma di dalamnya adalah campuran yang memuakkan. Alkohol yang tumpah, parfum mahal Rania yang bercampur dengan keringat, dan bau hubungan badan yang kental. Di atas ranjang king size yang seprainya kini kusut tak berbentuk, dua sosok tubuh terbaring. Mereka tidak tidur. Mereka sedang bercumbu, tertawa pelan. Dimas berbaring telentang tanpa busana, dan di atasnya, Lucy, yang juga telanjang bulat kecuali satu benda. Liontin melati peninggalan nenek Rania yang berkilau di lehernya, bermandikan cahaya temaram dari televisi. Dunia berhenti berputar. Lucy yang pertama menyadari. Tawanya terhenti ketika ia merasakan hawa dingin masuk dari pintu yang terbuka. Matanya yang masih terpejam malas, perlahan terbuka. Ia melihat ke arah pintu. Matanya bertemu langsung dengan mata Rania.
Waktu yang dibutuhkan otak Lucy untuk memproses apa yang dilihatnya, bahwa majikannya yang seharusnya berada di pulau lain kini berdiri di ambang pintu kamarnya, terasa seperti selamanya. Lalu ia menjerit. Jeritan itu bukan jeritan manusia. Itu adalah pekikan ketakutan seekor hewan yang tertangkap perangkap. Jeritan itu melengking tinggi, memecah kesunyian malam takbiran. Dimas, yang kaget oleh jeritan itu, terdorong. "Apaan sih, yang kamu lihat?" Kalimatnya terputus. Ia menoleh ke pintu. Wajah Dimas berubah dari kenikmatan menjadi kebingungan, lalu menjadi pucat pasi seperti mayat. Ia melihat Rania. Lalu ia melihat sosok tinggi besar Joko di belakangnya, dan dua pria kekar lainnya di belakang Joko. "Rania!" desis Dimas. Itu bukan sapaan. Itu adalah suara napas terakhir. Kepanikan total meledak. Lucy berguling dari ranjang, berusaha meraih spray untuk menutupi tubuhnya, tapi ia tersandung dan jatuh telentang ke karpet. Masih dalam keadaan telanjang, liontin itu berayun-ayun di dadanya. Dimas panik mencari selimut, menarik-narik kain kusut itu, berteriak. "Ini tidak seperti yang kamu lihat. Rania, dengarkan aku." Rania tidak bergerak. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Hening. Ia membiarkan jeritan Lucy menggema. Ia membiarkan Dimas panik. Ia menikmati ketakutan mereka. Ia membiarkan mereka telanjang dalam kehinaan, diterangi oleh cahaya dari dua pria asing berbadan besar dan istrinya sendiri. "Joko." Suara Rania akhirnya terdengar. Datar, dingin, dan sangat keras di tengah kekacauan itu. "Nyalakan semua lampu." Joko bergerak, menekan saklar utama di dekat pintu. Blar! Kamar itu bermandikan cahaya lampu kristal yang terang benderang. Kini, tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Kekacauan itu terlihat jelas. Botol-botol wine kosong bergelimpangan di lantai. Sisa makanan dari layanan kamar hotel, yang dipesan pakai kartu Rania, membusuk di nampan. Dan yang terburuk, di sudut ruangan, gaun-gaun mahal Rania dilempar begitu saja di lantai, beberapa dengan noda yang tidak teridentifikasi. Ruang gantinya terbuka lebar, isinya berantakan. Ini bukan kamar tidur lagi. Ini adalah kandang babi tempat mereka berpesta. "Tolong rekam semuanya." Perintah Rania pelan kepada pengawal yang satu lagi. "Dapatkan gambar mereka berdua. Dapatkan gambar botol-botol itu. Dapatkan gambar kamar yang hancur ini. Untuk bukti pengadilan." Lampu merah kecil di kamera video genggam menyala. "Tidak, jangan rekam. Rania, hentikan ini. Ini masalah rumah tangga kita," teriak Dimas. Akhirnya berhasil melilitkan selimut di pinggangnya. Ia berdiri, mencoba menunjukkan otoritas yang tidak lagi ia miliki. "Kalian semua, keluar dari kamar saya." "Ini bukan kamarmu," jawab Rania. Akhirnya melangkah masuk. Joko berjalan selangkah di depannya, melindunginya. "Ini kamar saya. Dan kalian berdua adalah pencuri yang sedang menempatinya." Lucy, yang masih gemetar di lantai, akhirnya menemukan daster satin milik Rania, daster yang sama yang ia pakai saat mengambil makanan tempo hari, dan memakainya asal-asalan. Ia merangkak di lantai. "Ibu, ampun. Bu, saya hilaf, saya dipaksa, ampun. Bu." Isak Lucy, mencoba meraih kaki Rania. Rania mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. "Dipaksa? Apa kau terlihat terpaksa saat mencoba gaun Paris cuku? Apa kau terlihat terpaksa saat minum champagneku di kolam renang?" Wajah Lucy semakin pucat. Dia tahu. Rania tahu semuanya. "Rania, sayang, dengar." Dimas mencoba taktik lain. Ia mencoba mendekat. Joko langsung mengangkat tangan, menghalanginya. Aku kesepian. Kamu pergi." Perempuan ini, Lucy, dia yang menggodaku. Dia yang merayuku setiap hari. Aku terjebak. Aku minta maaf. Sayang, kita bisa perbaiki ini. Usir saja dia. Kita mulai lagi. Bujuk Dimas. Itu adalah kesalahan terbesarnya malam itu. Mendengar dirinya dijadikan kambing hitam,
Amarah Lucy meledak mengalahkan rasa takutnya. Apa? Kamu bilang aku yang menggoda? Jerit Lucy, kini berdiri. Ia lupa ia sedang direkam. Ia lupa posisinya. Kurang ajar kamu, Mas. Kamu yang janjiin aku. Kamu yang bilang Ibu Rania itu istri membosankan yang gak bisa layani kamu. Kamu yang bilang setelah dia mudik, kita akan kuasai rumah ini. Kamu yang janji mau ceraikan dia dan nikahin aku. Pembohong. Diam, Lucy. Tutup mulutmu. Bentak Dimas. Sadar bahwa semua ini terekam. Kenapa? Takut ketahuan. Kamu bilang aku bakal jadi nyonya baru di sini. Kamu yang suruh aku pakai baju-bajunya. Pakai perhiasannya. Kamu bilang aku lebih pantas. Di tengah pertarungan anjing gila itu, Rania tetap tenang. Ia membiarkan mereka saling menghancurkan. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Sebuah pengakuan penuh, direkam dalam definisi tinggi. Ia berjalan perlahan, bukan ke arah mereka, tapi ke arah meja riasnya. Kotak perhiasan bludru birunya terbuka menganga. Isinya acak-acakan. Lalu ia berbalik menghadap Lucy. Matanya tertuju pada satu titik. Leher Lucy. Rania berjalan lurus ke arah Lucy. Lucy mundur ketakutan. Ibu mau apa? Rania tidak berkata apa-apa. Dengan satu gerakan cepat dan kasar, tangannya meraih liontin melati itu dari leher Lucy dan menariknya. Krak! Rantai kalung itu putus. Liontin itu kini ada di genggaman Rania. Kulit leher Lucy tergores dan memerah. Lucy memekik kesakitan. Ini, desis Rania. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang paling murni. Ini punya ibuku. Dan kau tidak pantas bahkan untuk melihatnya. Lalu Rania berbalik ke Joko. Bawa mereka keluar dari kamar ini. Sekarang. Rania, tunggu. Kita perlu bicara. Teriak Dimas. Kita tidak perlu bicara apapun. Pak Badra. Rania berteriak memanggil pengacaranya. Langkah kaki terdengar di tangga. Pak Badra masuk, mengenakan setelan rapi, kontras dengan kekacauan di kamar itu. Ia tampak terkejut sesaat melihat pemandangan di depannya, namun segera memasang wajah profesional. Berikan surat-suratnya pada mereka. Pak, kata Rania. Pak Badra melangkah maju. Tuan Dimas. Ini adalah surat gugatan cerai atas nama klien saya, Ibu Rania. Dengan bukti perzinaan dan penipuan yang tidak terbantahkan. Dan ini adalah surat pencabutan kuasa Anda dari semua aset perusahaan. Mulai detik ini, Anda tidak punya hak apapun lagi. Dimas menatap kertas-kertas itu dengan nanar. Kamu merencanakan ini semua? Tanyanya pada Rania. Kalian yang merencanakan pengkhianatan. Aku hanya merencanakan pembersihan, jawab Rania dingin. Ia berjalan ke lemari pakaian Lucy yang ada di paviliun, yang sebelumnya sudah diperintahkan pengawalnya untuk diambil. Rania mengambil seragam pembantu Lucy yang lusuh dan melemparkannya ke wajah gadis itu. Pakai itu. Itu seragammu, katanya. Lalu ia mengambil baju olahraga lama milik Dimas, sebelum ia jadi kaya, dan melemparkannya ke Dimas. Dan itu bajumu. Aku mau kalian berdua keluar dari rumah saya dalam 5 menit. Hanya bawa apa yang kalian pakai. Sisanya akan kubakar. Nggak bisa. Ini rumah kita. Teriak Dimas. Rumahku. Koreksi Rania. Dan pengawal saya akan dengan senang hati mengantar kalian keluar jika kalian tidak bisa berjalan sendiri. Joko dan anak buahnya melangkah maju. Pilihan sudah tidak ada. Dipermalukan, direkam, dan dikalahkan. Dimas dan Lucy terpaksa berganti pakaian di depan semua orang. Malam takbiran itu berakhir. Bagi Rania, perang baru saja dimenangkan. Kamar tidur utama dibanting tertutup dan dikunci dari luar oleh Rania sendiri. Suara Dimas yang mengumpat dan Lucy yang menangis histeris di luar pintu sama sekali tidak menggerakkannya. Gema takbir di luar masih terdengar. Ironisnya mengiringi pengusiran itu. Joko dan 2 pengawalnya tidak perlu menggunakan kekerasan.
Tatapan mereka saja sudah cukup untuk menggiring dua pengkhianat itu menuruni tangga. Dimas dan Lucy, yang satu hanya mengenakan celana training pudar dan kaos oblong, yang satu lagi mengenakan seragam pembantu lamanya, didudukan paksa di sofa ruang tamu. Sofa beludru tempat Lucy melompat-lompat 2 hari lalu. Kini, ruang tamu itu adalah penjara sementara mereka. Mereka duduk di tengah-tengah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Tumpukan kotak pizza, piring kotor, dan botol minuman keras yang kosong. Bau di ruangan itu sangat menjijikkan. Rania tidak mau duduk di sana. Ia mengambil kursi kayu dari ruang makan, menyeretnya, dan meletakkannya di seberang mereka, menjaga jarak aman. Ia duduk tegak, seperti seorang ratu yang sedang mengadili dua pesakitan. Pak Badra berdiri di sampingnya. Map dokumen masih di tangan. Joko dan anak buahnya berdiri mengelilingi ruangan, memblokir semua pintu keluar. Tidak ada jalan kabur. Suasana hening mencekam. Yang terdengar hanya isak tangis Lucy yang menyedihkan dan napas Dimas yang terengah-engah menahan amarah dan malu. Jadi, Rania memulai percakapan. Suaranya tenang. Sekarang kita bicara perhitungan. Dimas mengangkat wajahnya. Matanya merah. Rania, kamu nggak bisa lakukan ini. Ini malam lebaran. Di mana hati nuranimu? Kamu mau mengusir suamimu sendiri di malam takbiran? Rania tertawa. Tawa kering tanpa humor. Suami? Suamiku yang mana? Suamiku yang seharusnya menjaga rumah ini? Atau suami yang kulihat sedang meniduri pembantuku di ranjangku? Dan hati nurani? Di mana hati nuranimu saat memakai uangku untuk berpesta dengan perempuan ini? Di mana hati nuraninya saat dia memakai kalung ibuku? Dimas terdiam. Pak Badra, jelaskan posisinya. Perintah Rania. Pengacara itu berdeham. Sangat sederhana, Tuan Dimas. Berdasarkan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu, Pasal 7, Ayat 3, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perzinaan yang terbukti dari pihak Anda kehilangan hak atas pembagian harta gonogini apapun. Semua aset yang didapat selama pernikahan, yang dibeli oleh dana milik istri Anda, sepenuhnya kembali ke istri Anda. Aset yang mana? Tanya Dimas bodoh. Semuanya. Jawab Rania. Rumah ini. Mobil spor putih yang kamu pakai untuk menjemputnya. Mobil mewahmu yang satu lagi. Jam tangan mahal yang menempel di tanganmu itu. Saham di perusahaan cangkang yang kuberikan padamu. Semuanya atas namaku. Dibeli dengan uangku. Mata Dimas melebar ngeri. Ia mulai sadar. Ini bukan hanya soal diusir dari kamar. Ini soal kembali menjadi gembel. Dan untukmu, Lucy. Rania beralih menatap pembantunya, yang kini gemetar hebat. Kamu bukan hanya dipecat. Saya akan menuntutmu secara pidana. Lucy mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Pidana, Bu? Kenapa? Saya cuma. Pencurian, kata Rania tegas. Kamu masuk ruang ganti saya tanpa izin. Kamu memakai properti saya. Kamu terekam kamera mencuri dan memakai perhiasan saya, termasuk barang warisan. Itu pasal 362 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara. Dan kamu, Dimas, kamu kaki tangannya. Pasal 55, turut serta melakukan kejahatan. Ini adalah pukulan terakhir. Mereka tidak hanya akan kehilangan harta. Mereka akan kehilangan kebebasan. Kepanikan Dimas mencapai puncaknya. Topeng marahnya luntur, digantikan ketakutan murni. Ia beringsut dari sofa, bersujud di lantai. Pemandangan yang menyedihkan. Pria tampan yang biasa dipuja-puja itu kini merangkak seperti cacing. Rania, ampun. Aku mohon, Ran. Jangan penjarakan aku. Aku hilaf. Aku salah. Ratapnya. Mencoba memegang kaki Rania, tapi Joko segera maju menghalangi. Semua orang bisa hilaf, Dimas. Tapi tidak semua orang merencanakannya. Kalian mematikan CCTV. Kalian menipuku agar aku pergi. Kalian merencanakan pesta ini. Itu bukan hilaf. Itu konspirasi. Kata Rania.
Dia. Ini semua ide dia. Teriak Dimas tiba-tiba, menunjuk Lucy dengan jari gemetar. Dia yang meracuniku. Ran. Dia yang bilang kamu sudah tua. Kamu nggak perhatian. Dia yang menggodaku setiap hari saat kamu kerja. Dia bilang dia bisa melayani aku lebih baik. Aku lemah. Ran. Aku terjebak. Penjarakan saja dia. Tapi lepaskan aku. Aku suamimu. Itu adalah pengkhianatan di atas pengkhianatan. Lucy, yang tadinya menangis dalam diam, kini menatap Dimas dengan mata penuh kebencian. Bangsat kamu, Mas. Jerit Lucy, suaranya melengking. Setelah semua yang aku kasih. Kamu lupa. Kamu yang duluan datang ke kamar pavilionku waktu ibu dinas ke Singapura. Kamu yang janjiin aku mobil. Kamu yang janjiin aku bakal gantiin posisi Ibu Rania. Kamu bilang kita cuma perlu nunggu dia bikin kesalahan biar bisa dicerai. Dasar bajingan. Itu tidak benar. Kamu bohong. Aku bohong. Terus rekaman di HP-ku apa? Aku rekam semua janji manismu. Aku rekam waktu kamu bilang betapa bodohnya istrimu itu karena terlalu percaya sama kita. Dimas membeku. Rania mengangkat alis. Menarik. Joko, kata Rania tenang. Ambil ponsel perempuan itu. Sebelum Lucy sempat bereaksi, salah satu pengawal sudah merebut ponsel murah dari saku seragamnya. Lucy berusaha melawan tapi tenaganya kalah telak. Ini buktinya. Pekik Lucy, kini beralih memohon pada Rania. Ampuni saya, Bu. Saya cuma korban. Dia yang menekan saya. Saya punya semua bukti kalau dia otaknya. Kalian berdua sama saja, kata Rania muak. Parasit. Subuh mulai menjelang. Suara takbiran di luar mulai berganti dengan persiapan orang-orang untuk salat Id. Cahaya pertama matahari menembus jendela ruang tamu yang kotor itu, menyinari kekacauan di dalamnya. Ini adalah pagi hari raya Idul Fitri. Hari pengampunan. Dimas dan Lucy menatap Rania, menunggu nasib mereka. Mereka sama-sama hancur, saling mengkhianati, dan kini tidak punya apa-apa. Rania berdiri. Ia sudah mengambil keputusan. Penjara terlalu baik untuk mereka. Penjara berarti mereka makan gratis ditanggung negara. Ia punya hukuman yang lebih baik. Pak Badra, saya tidak akan melanjutkan tuntutan pidana pencurian itu, kata Rania. Wajah Lucy dan Dimas sedikit lega. Dengan satu syarat, lanjut Rania. Lucy, kau serahkan ponsel itu dan semua rekamannya sebagai bukti tambahan untuk perceraianku. Setelah itu, kau pergi dari sini. Detik ini juga. Kembali ke kampungmu. Jangan pernah muncul di Jakarta lagi. Jika aku melihat wajahmu lagi, rekaman CCTV pencurian itu akan langsung ke kantor polisi. Lucy mengangguk panik. Iya, Bu. Iya. Saya pergi. Dan kamu, Dimas. Rania menatap pria yang masih terduduk di lantai itu. Kamu akan menandatangani surat cerai ini sekarang juga. Kamu akan menandatangani surat pernyataan bahwa kamu melepaskan semua tuntutan atas harta apapun. Sebagai gantinya, aku tidak akan menyebarkan video memalukan kalian ini ke publik atau ke keluargamu. Itu adalah tawaran terbaik yang bisa ia dapat. Reputasinya selamat, meski hartanya habis. Dimas mengangguk lemah. Baik, aku tanda tangan. Pak Badra segera meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja kopi yang kotor, di antara kotak pizza basi. Dengan tangan gemetar, di pagi hari Idul Fitri, disaksikan oleh tim keamanan dan istri yang dikhianatinya, Dimas menandatangani surat akhir kemiskinannya. Setelah tanda tangan itu kering, Rania menatap mereka berdua. Sudah selesai. Joko, antar mereka sampai gerbang depan. Pastikan mereka hanya membawa pakaian yang mereka kenakan. Dompet dan ponsel Dimas. Sita, berikan padaku. Dia tidak membutuhkannya lagi. Apa? Tapi bagaimana aku pulang? Protes Dimas. Jalan kaki. Jawab Rania. Atau mengemis. Aku tidak peduli. Keluar dari rumahku. Pagi itu,
Saat orang-orang berjalan ke masjid mengenakan pakaian terbaik mereka, tetangga melihat pemandangan aneh. Dimas, pria yang mereka kenal sebagai suami sukses Bu Rania, dan Lucy, pembantu mereka, berjalan keluar gerbang kompleks dengan tatapan kosong, diusir seperti pengemis. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka miskin dalam sekejap. Saat pintu depan ditutup, mengunci Dimas dan Lucy di luar bersama dengan sisa-sisa gema takbir yang mulai memudar. Keheningan yang aneh menyelimuti rumah megah itu. Matahari Idul Fitri sudah naik sepenuhnya. Di luar, dunia sedang merayakan. Orang-orang saling bermaafan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Di dalam rumah Rania, suasananya seperti kamar mayat setelah otopsi. Rania berdiri di tengah ruang tamunya yang hancur. Bau alkohol dan makanan basi terasa semakin menyengat di bawah cahaya pagi. Joko dan timnya berdiri diam, menunggu perintah. Pak Badra merapikan dokumen-dokumen yang baru saja ditandatangani. Adrenalin yang memompa Rania sepanjang malam surut. Yang tersisa adalah rasa lelah yang luar biasa dan rasa jijik yang tak terhingga. Ia merasa kotor, seolah lumpur pengkhianatan mereka ikut menempel di kulitnya. "Bu," kata Joko pelan, memecah keheningan. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Rania menatap sekelilingnya. Sofa beludru tempat mereka duduk. Meja marmer yang penuh noda. Karpet Persia yang ternoda tumpahan wine. "Buang," kata Rania. Suaranya serak. "Maaf, Bu?" tanya Joko. Tidak yakin dia mendengar dengan benar. "Buang semuanya," ulang Rania, lebih tegas. "Aku tidak mau melihat satupun barang di ruangan ini lagi. Sofa, meja, karpet, televisi layar lebar itu. Semuanya. Panggil jasa angkut barang. Sumbangkan jika masih layak. Atau buang ke tempat pembuangan akhir. Aku tidak peduli. Bersihkan ruangan ini sampai kosong." Joko mengangguk. "Siap, Bu." "Pak Badra." Rania beralih ke pengacaranya. "Terima kasih sudah mengorbankan malam lebaran Anda. Proses legalnya saya serahkan penuh pada Bapak. Pastikan perceraian itu disahkan pengadilan secepat mungkin. Gunakan semua bukti video dan rekaman suara dari ponsel Lucy. Buat prosesnya senyap. Saya tidak mau ada drama di media." "Tentu, Bu Rania." Dengan bukti pengakuan mereka berdua dan tanda tangan di atas meterai, ini akan jadi kasus yang sangat cepat. "Saya permisi dulu. Selamat Hari Raya, Bu." "Mohon maaf lahir dan batin," kata Pak Badra. "Mohon maaf lahir dan batin, Pak." Setelah pengacara itu pergi, Rania menatap ke lantai 2, ke kamar terkutuk itu. Ia harus menyelesaikannya. "Joko, ikut saya," katanya. Ia membuka kunci kamar utama. Di siang hari bolong, pemandangannya 10 kali lebih buruk. Pakaian dalamnya bertebaran di lantai, bercampur dengan boxer kotor milik Dimas. Spray di ranjangnya bukan hanya kusut, tapi penuh noda menjijikan. Bau di kamar itu membuatnya ingin muntah. Rania tidak sanggup melangkah masuk lebih jauh. Ia berdiri di ambang pintu. "Saya mau ruangan ini dimusnahkan," katanya. Suaranya bergetar menahan mual. "Panggil jasa pembersihan biohazard. Bukan pembersih biasa. Saya mau mereka mengosongkan seluruh kamar ini. Kasur, spray, lemari nakas, meja rias itu. Bakar semuanya. Saya tidak mau ada satu helai benang pun tersisa. Ruang ganti juga. Semua pakaian yang mereka sentuh, semua sepatu yang mereka pakai, buang." "Tapi Bu, itu koleksi gaun mahal Ibu," kata Joko ragu. "Harganya sudah lunas terbayar oleh pemandangan yang kulihat tadi malam." "Buang," tegas Rania. Setelah kosong, Cat ulang seluruh dindingnya. "Ganti lantainya. Aku tidak mau masuk ke kamar ini lagi sampai baunya hilang dan wujudnya berubah." "Siap, Bu. Akan saya urus hari ini juga." Selama sisa hari lebaran itu, rumah Rania berubah menjadi zona perang pembersihan. Ia tidak pergi salat Id. Ia tidak membalas ucapan selamat lebaran di ponselnya. Ia mengurung diri di satu-satunya ruangan yang tidak ternodai, ruang kerjanya di lantai bawah, yang dilindungi kunci sidik jari.
Ia menelepon ibunya lagi. "Bu, maaf," katanya. Kali ini ia menangis. Bukan tangis kesedihan karena dikhianati, tapi tangis kelelahan dan rasa bersalah karena merusak hari raya keluarganya. Aku dan Dimas ada masalah yang sangat besar. Kami akan bercerai. Aku tidak bisa pulang sekarang. Aku harus membereskan kekacauan ini. Maafkan aku, Bu." Ibunya terdiam lama di seberang. "Pulanglah kalau kamu sudah siap, Nak." Pintu rumah ibu selalu terbuka. Yang kuat, ya. Telepon itu memberinya kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Rania membuka laptop kerjanya. Ini adalah bagian perhitungan yang paling ia kuasai. Menguras harta. Dimas bodoh. Dia pikir menandatangani surat cerai saja sudah cukup. Dia lupa bahwa seluruh identitas finansialnya dibangun oleh Rania. Pertama, Rania membuka semua akun perbankan prioritasnya. Kartu kredit darurat yang dipakai Dimas untuk memesan makanan sudah ia blokir sejak dari hotel. Kini, ia mengakses panel kartu kredit tambahannya yang lain. Kartu platinum, kartu titanium, semua yang atas nama Dimas. Dalam 5 menit, semua kartu itu berubah status menjadi diblokir permanen. Kedua, perusahaan cangkang. Perusahaan yang Rania berikan pada Dimas agar suaminya itu punya kesibukan. Rania adalah komisaris utama dan pemegang 90% saham. Surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Dimas tadi malam membuat langkah berikutnya mulus. Rania mengirim email darurat ke direktur keuangannya, melampirkan pindaian dokumen itu. Efektif detik ini, Tuan Dimas Arya dicabut dari posisi direktur. Bekukan gajinya. Hentikan semua fasilitas. Tarik mobil perusahaan atas nama beliau. 2 mobil. Satu yang ia pakai menjemput Lucy, mobil sport Rania pribadi, yang akan segera ia jual. Satu lagi sedan mewah inventaris kantor. Rania memerintahkan tim Joko untuk segera mengambil sedan itu dari manapun Dimas biasa memarkirnya, biasanya di klub malam atau mal. Ketiga, rekening bank perusahaan itu sendiri. Rania mentransfer semua sisa dana operasional, yang tidak seberapa, karena Dimas sangat boros, kembali ke rekening induk perusahaan holding miliknya. Ia hanya menyisakan saldo Rp100.000 di rekening itu. Perusahaan itu kini resmi kosong. Keempat, ponsel dan dompet Dimas yang disita. Rania membukanya. Di dompet itu, hanya ada kartu-kartu yang kini sudah menjadi plastik tak berguna, dan uang tunai sekitar Rp500.000. Rania mengambil uang itu. "Ini untuk membayar jasa pembersih," gumamnya. Sisanya, dompet dan kartu-kartu itu, ia lempar ke kantong sampah yang akan dibakar. Ponsel Dimas. Ia membukanya. Ia tidak perlu melihat galeri. Ia hanya perlu melihat riwayat percakapan. Ia melihat puluhan nama perempuan lain. Lucy bukan yang pertama. Lucy hanyalah yang paling berani, yang paling bodoh, yang tertangkap basah. Ternyata Dimas sudah lama menjadikan rumahnya hotel untuk perselingkuhan-perselingkuhan kecilnya saat Rania dinas keluar kota. Lucy hanya kebetulan ada di sana saat Rania mudik. Ini membuat keputusan Rania semakin mantap. Ia tidak menghancurkan pernikahan. Ia sedang membersihkan infeksi. Ia menyerahkan ponsel itu kepada tim Joko. Hancurkan. Pastikan tidak ada data yang bisa diambil lagi. Pada sore hari Idul Fitri, saat rumahnya sudah mulai bersih dari barang-barang terkontaminasi, Rania akhirnya duduk di teras belakang, yang sudah dibersihkan dengan disinfektan. Ia sendirian. Ia telah memecat Dimas, menceraikan Dimas, dan membuatnya miskin dalam waktu kurang dari 12 jam. Ia telah mengusir Lucy kembali ke kemiskinan yang dulu ia coba selamatkan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Tapi ini adalah kekosongan yang bersih. Kekosongan yang siap diisi kembali. Ia lebih baik sendirian daripada hidup bersama parasit. 6 bulan berlalu. Jakarta sudah kembali sibuk seperti sedia kala. Proses perceraian Rania berjalan sangat cepat dan senyap. Seperti yang diperkirakan Pak Badra, tidak ada perlawanan sama sekali.
Rekaman video penggerebekan malam takbiran dan rekaman suara dari ponsel Lucy yang berisi semua rencana busuk mereka menjadi bukti mati di pengadilan. Hakim mengetuk palu hanya dalam 2 kali sidang. Rania resmi bercerai, dengan hak penuh atas seluruh asetnya. Dimas tidak mendapatkan apa-apa. Rumah di Pondok Indah itu telah berubah. Rania menjalankan ancamannya. Kamar utama itu ia rombak total. Dindingnya dijebol, digabungkan dengan kamar tamu di sebelahnya, diubah menjadi pusat kebugaran pribadi dan perpustakaan yang menghadap ke taman. Ia tidak mau tidur di lantai yang sama dengan tempat pengkhianatan itu terjadi. Ia pindah ke kamar tamu utama di lantai bawah, yang ia sulap menjadi kamar baru yang lebih nyaman dan aman. Ia juga menjual mobil sport putih itu. Ia tidak sudi mengendarai mobil yang pernah dipakai untuk menjemput seorang pelacur. Seluruh rumah telah didisinfeksi dan dicat ulang. Ia mempekerjakan 2 asisten rumah tangga baru, pasangan suami istri parubaya yang profesional dan menjaga jarak. Tidak ada lagi hubungan kekeluargaan yang palsu. Bisnis Rania berkembang pesat. Tanpa beban pikiran dan beban finansial seorang suami parasit, energinya 100% tercurah pada pekerjaannya. Ia berhasil membuka 2 kantor cabang baru di Surabaya dan Medan. Ia kini lebih tegas, lebih tajam, dan tidak punya toleransi sedikitpun terhadap kemalasan atau ketidakjujuran. Ia sudah mudik dengan benar. 2 bulan setelah perceraiannya sah, ia mengambil cuti 3 minggu penuh dan pulang ke kampung halamannya. Ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ada tangis, ada amarah, namun pada akhirnya, ada kelegaan. Keluarganya mendukung penuh keputusannya. Suatu sore, saat Rania sedang memeriksa laporan di teras belakang rumahnya yang baru, ditemani secangkir teh melati hangat, Pak Dani, sopir setianya, datang menghampirinya. "Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin melaporkan sesuatu yang baru saja saya lihat," kata Pak Dani, wajahnya tampak ragu. "Ada apa, Pak?" tanya Rania, tidak mengalihkan pandangan dari tabletnya. "Saya tadi mengisi bensin di pom bensin kecil dekat terminal Pulau Gadung. Saya melihat Tuan Dimas." Tangan Rania berhenti mengetik. Ia perlahan mengangkat wajahnya. "Oh, ya? Sedang apa dia?" Dia terlihat sangat berbeda, Bu. Kurus sekali. Dekil. Rambutnya gondrong tidak terurus. Dia sepertinya bekerja di sana. Dia yang mencuci kaca mobil truk di depan saya. Dia jadi tukang lap di pom bensin itu. Jelas Pak Dani pelan. Rania terdiam sesaat. Dari seorang direktur yang hidup mewah, menjadi tukang lap pom bensin. Sebuah kejatuhan yang setimpal. Dia melihat Bapak. "Saya rasa tidak, Bu. Saya langsung membayar dan pergi." "Tapi..." Pak Dani ragu lagi. "Tapi apa?" "Saya juga melihat Non Lucy. Dia ada di sana. Duduk di warung rokok di dalam area pom bensin itu. Dia terlihat sedang hamil besar, Bu. Perutnya sudah sangat besar. Mereka sepertinya tinggal bersama di kontrakan sempit di belakang pom bensin itu. Wajahnya kusam sekali. Dia sedang meneriaki Tuan Dimas, menyuruhnya cepat bekerja karena mereka butuh uang untuk membeli susu." Rania membayangkan pemandangan itu. 2 orang yang dulu bersekongkol untuk menguasai hartanya, kini terikat bersama dalam kemiskinan yang nyata. Cinta terlarang, mereka yang penuh gairah di kolam renangnya, kini berubah menjadi realita pahit di warung rokok pinggir terminal. Dimas harus menghidupi Lucy dan anak hasil perzinaan mereka dengan uang receh dari mencuci kaca truk. Hukuman yang lebih berat daripada penjara manapun. "Begitu, ya," kata Rania pelan. "Apa Ibu mau saya lakukan sesuatu?" tanya Pak Dani. Rania menatap kolam renangnya yang kini bersih. Airnya jernih, memantulkan langit sore yang keemasan. Lalu ia tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar lepas dalam waktu yang sangat lama. "Tidak perlu, Pak Dani. Jangan lakukan apapun. Mereka sudah tidak ada dalam sistem saya lagi. Mereka sudah dihapus bukukan. Anggap saja mereka aset busuk yang sudah kita buang," katanya. Ia kembali menatap tabletnya.
Ada proposal proyek baru dari Singapura yang harus ia setujui. Tolong siapkan mobil. 1 jam lagi saya ada janji makan malam dengan klien. Perintah Rania. Baik, Bu. Pak Dani mundur. Rania menyesap tehnya. Rasanya hangat dan menenangkan. Ia tidak merasakan dendam. Ia tidak merasakan kasihan. Ia tidak merasakan apa-apa terhadap mereka. Ia hanya merasa bebas. Rumahnya bersih. Hidupnya bersih. Ia telah membuang semua parasit. Dan kini, ia siap untuk tumbuh kembali, sendirian, dan jauh lebih kuat.